Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang selektor CSS. Sebelum kita mempraktekannya, kita kenali dulu beberapa macam selektor yang ada pada CSS atau pengertian selektor itu sendiri apa. Di sini kita sudah ada materinya. Selektor CSS. Selektor digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan diberi gaya atau style. Nah, di sini ada 5 macam selektor di CSS. Yang pertama yaitu selektor tag. Ya, misalnya kita tahu ya, banyak sekali tag yang ada di HTML, misalnya tag H1, tag P, tag body, dan lain-lain. Yang kedua yaitu selektor class. Ya, pada video sebelumnya kita sempat singgung tentang div class ya. Nah, div class ini cara penulisannya itu diawali dengan tanda titik. Misalnya div class sama dengan header. Berarti nanti stylenya kita awali dengan titik header, lalu kita berikan atribut-atributnya. Yang ketiga yaitu selektor ID. Hampir sama dengan kelas, cuma bedanya kalau kelas disimbolkan dengan titik, kalau ID dia disimbolkan dengan tanda hashtag atau tanda pagar. Nah, kita awali lagi dengan selektor tag. Ya, di sini juga ada contohnya, misalkan tag P ya. Kita beri atribut warna, color, red. Berarti artinya di sini seluruh paragraf yang ada di sini dia akan diberikan warna merah. Ini fungsi dari selektor tag. Cara penulisannya seperti ini. P buka kurung, langsung diberikan atributnya apa gitu. Yang kedua yaitu selektor class. Selektor class adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor class dibuat dengan tanda titik di depannya. Contoh, ini pada video sebelumnya sudah kita singgung ya tentang div class. Nah, cara penulisannya seperti ini. Div class sama dengan contohnya namanya utama. Ini boleh bebas. Misalkan yang mau kita berikan style itu nanti ada di paragraf lagi ya. Misalnya saya lagi belajar selektor CSS. Nah, cara pemberian stylenya itu seperti ini, seperti yang di atas ini. Kita awali dengan tanda titik, lalu berikan nama kelasnya apa. Di sini kan kebetulan utama, lalu utama, kurung awal buka, berikan atributnya di sini. Ini untuk selektor kelas. Berikutnya untuk selektor ID, hampir sama dengan kelas, bedanya ID bersifat unik, hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti kita lihat video berikutnya ya tentang div class dan div ID. Selektor ID ditandai dengan tanda pagar. Kalau tadi selektor class ditandai dengan titik, kalau ini tanda pagar di depannya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Hanya bedanya tanda sebelumnya atau simbol sebelumnya. Berikutnya, selektor atribut adalah selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Selektor ini hampir sama seperti selektor tag. Contoh selektor atribut. Nah, misalnya input sini tipe sama dengan teks. Nah, kita kasih atributnya background. Backgroundnya none, artinya tidak ada background. Warnanya cyan. Nah, di sini artinya seluruh atribut yang tipenya teks itu akan berwarna cyan ini dan backgroundnya tidak ada gitu, seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu selektor universal. Selektor universal ini adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan
tertentu. Nah, cara penulisannya seperti ini. Diawali dengan tanda bintang, misalnya border 5px green gitu. Jadi selektor universal biasanya digunakan untuk mereset CSS. Nah, kenapa harus di-reset? Pada halaman HTML ada beberapa CSS bawaan browser seperti padding dan margin pada elemen tertentu. Reset bertujuan untuk menghilangkan padding dan margin tersebut. Nah, contoh meresetnya di sini ada programnya diawali dengan tanda bintang ya. Kalau dia universal, tanda bintang artinya semuanya akan dirubah. Paddingnya sama dengan 0, marginnya sama dengan 0 gitu ya. Ini contoh dari CSS untuk mereset CSS. Nah, demikian tentang selektor dan jenis-jenis selektor. Nanti untuk contoh programnya akan menyusul video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.